Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, cukup mudah melewati babak pertama kejuaraan dunia 2023. Chico berhasil mengalahkan pemain asal Australia dengan ranking 114 dunia, Nathan Teng. Hanya butuh 22 menit saja bagi Chico menang dengan skor telak 21-7, 21-7 dalam pertarungan yang digelar di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Senin, 21 Agustus 2023. Chico langsung tancap gas sejak awal pertandingan dengan memimpin perolehan angka pada skor 8-1. Juara Taipei Open bahkan hanya memberikan satu angka saja untuk lawannya sebelum menutup interval game pertama. Chico dengan nyaman unggul 9 angka pada skor 11-2. Selepas jeda, Chico semakin menjauh untuk mencatatkan keunggulan dengan selisih 10 angka pada skor 15-5. Tanpa ampun bagi Chico yang langsung menuntaskan game pertama hanya dalam waktu 9 menit saja. Chico menang dengan skor 21-7. Pada game kedua, Chico kembali melanjutkan dominasinya atas Teng. Chico berhasil mencetak 6 angka beruntun. Pemain asal Jayapura tersebut kemudian terus memperbesar keunggulannya hingga 10-3. Chico sempat terlena usai Nathan berhasil menambah 3 angka beruntun untuk memperkecil skor menjadi Juni 10. Meski begitu, Chico akhirnya segera mencapai interval game kedua dengan keunggulan 5 angka. Selepas jeda, Chico yang tampil dengan permainan cepat memaksa lawannya terus bekerja keras. Jarak 2 digit angka kembali dicetak Chico setelah memimpin 16-6. Smash keras Chico terus memperbesar keunggulannya menjadi 17-6. Chico akhirnya menutup laga dengan skor identik 21-7. Pada babak 32 besar, Chico akan langsung berhadapan dengan pemain unggulan ke-9 dari India, Prannoy Hayes. Putri Kusumawardhani meraih kemenangan atas Polina Burova pada laga babak pertama kejuaraan dunia 2023 di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Senin, 21 Agustus 2023. Putri menjadi wakil pertama dari Indonesia yang berlaga pada kejuaraan dunia tahun ini. Menghadapi wakil Ukraina, Putri tidak mengalami kesulitan berarti. Tunggal putri peringkat 33 dunia itu langsung memimpin 3-0 dan menjauh menjadi 9-1. Skor 11-3 untuk Putri menandai interval game pertama. Burova mencoba mengejar keunggulan lawan dengan meraih 2 poin beruntun, namun Putri merespons dengan meraih 5 poin beruntun yang membuat skor menjadi 16-5. Sebuah poin dari Burova menghentikan laju rentetan poin Putri, tetapi atlet asal Tangerang itu bisa menambah poin lagi dan kemudian mengamankan game pertama dengan kemenangan 21-7. Pada game kedua Burova memberi perlawanan lebih alot. Atlet tunggal putri peringkat 64 dunia itu sempat memimpin perolehan poin. Putri tertinggal 1-4. Setelah itu, Putri bisa menyamakan skor pada angka 6-6. Setelah itu keduanya silih berganti meraih poin. Putri memimpin November 10 pada interval game kedua. Selepas jeda, Putri dan Burova kembali terlibat dalam duel sengit. Putri sempat beberapa kali unggul, namun Burova bisa menyamakan kedudukan. Bahkan kemudian Putri tertinggal 15-16 dan lantas menjadi 17-20. Putri tampil apik dengan 3 kali menggagalkan game point Burova. Skor menjadi 20-20 dan Putri lantas meraih 1 poin sehingga berbalik unggul 21-20. Kesempatan pertama Putri menuntaskan game kedua digagalkan Burova. Setelah skor 21-21, Putri kemudian meraih 2 poin beruntun yang memastikan kemenangan 23-21. Pada babak kedua Putri akan menghadapi unggulan kelima asal Cina Hibing Zhao. Bintang bulu tangkis Indonesia, Marcus Gideon, akhirnya combak latihan di tengah nasib Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat yang tak jelas. Seperti diketahui, Kevin Sanjaya mendapatkan tandem baru yakni Rahmat Hidayat usai Marcus Gideon harus absen panjang karena cedera di bagian tumit. Sementara itu, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat sendiri batal debut di Indonesia International Challenge 2023 dan turnamen level Super 100 Indonesia Masters. Hal ini membuat penggemar bulu tangkis geram di media sosial karena gagal menyaksikan duet Kevin, Rahmat yang kini tak jelas nasibnya.
Sebagai informasi, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat sendiri menjadi pasangan sementara sembari menunggu Marcus Gideon yang baru saja melangsungkan operasi. Namun, di tengah ketidakpastian debut turnamen Kevin, Rahmat, Marcus Gideon kepergok kembali ke lapangan bulu tangkis, sebagaimana dalam unggahan di Instagram story-nya. Dalam unggahan tersebut, Marcus tampak bermain bersama dengan penyanyi kenamaan Indonesia, Petra Sihombing hingga Muhammad Sadat. Marcus yang bakal absen panjang tersebut terlihat bermain dengan rekan-rekannya tersebut di gor miliknya yakni Gideon Badminton Hall. Meski tak comeback di turnamen internasional, penampilan Marcus Gideon sontak mengobati kerinduan badminton lovers akan aksinya. Di sisi lain, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat yang tak kunjung debut juga menjadi perhatian khusus dari badminton lovers di media sosial. Sebagai informasi, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat menjadi pasangan yang paling dinantikan kiprahnya di beberapa turnamen bulu tangkis ke depan. Bukan tanpa sebab, status Kevin Sanjaya yang pernah menduduki peringkat 1 di ranking BWF bersama Marcus Gideon membuat namanya besar di dunia bulu tangkis Indonesia. Sementara itu, Rahmat Hidayat juga dinilai menjadi tandem Kevin yang pas usai pernah tampil gemilang bersama Pramudia Kusumawardana. Kala itu, Rahmat menjadi partner sementara Pramudia usai Yeremia Rambitan absen panjang di turnamen bulu tangkis karena cedera. Sementara itu, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat yang dijadwalkan debut di Indonesia International Challenge itu harus batal karena dinilai belum siap tampil. Selain itu, menurut Rahmat, poin yang kecil di Indonesia International Challenge turut menjadi alasan absennya pasangan yang dijuluki keramat oleh badminton lovers itu. Badminton Lovers, BL, naik pita menyoroti sebuah media di Malaysia yang mengklaim mundurnya Anthony Sinisuka Ginting dari kejuaraan dunia bulu tangkis bagaikan kabar gembira. Pada hari Jumat, 18 Agustus 2023, media Malaysia yakni NST.com menulis sebuah berita bertajuk, Zi Jia, Zi yang mendapatkan angin segar di Copenhagen menyusul mundurnya Ginting. Anthony Sinisuka Ginting memang memutuskan mundur dari kejuaraan dunia bulu tangkis 2023 karena masih dalam suasana berduka setelah sang ibu meninggal dunia pekan lalu. Lee Zi Jia dan Ng Tae Yong secara kebetulan berada di bagian bawah drawing tunggal putra, di mana mereka berpotensi bertemu Ginting di babak perempat final, tulis media ini. Berita ini langsung menjadi sorotan badminton lovers. Pasalnya, media tersebut dianggap tidak berempati terhadap Ginting yang tengah berduka. Lewat berita tersebut, NST terkesan sedang merayakan peluang Lee Zi Jia dan Ng Tae Yong melaju lebih jauh di kejuaraan dunia bulu tangkis 2023 karena tidak akan berjumpa Ginting. Menariknya, hujatan-hujatan yang ramai di media sosial Twitter justru banyak yang datang dari negara asal media tersebut di negeri jiran.